Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari pertama di bulan suci Ramadan ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian sore Kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Kiai Haji Hilmi Wafa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan Amin. di bulan suci Ramadan ini ketika kita ikut pengajian, insya Allah akan semakin menambah berkah gitu Pak Yai ya. Amin, amin. Dan insya Allah pada sore kali ini guru kita akan berbicara seputar azan di dalam kitab Bulughul Maram. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema, bisa melakukan chatting WhatsApp ke 082133670000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak paparan dari Romo Yai. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan bab mawaqitus sholah ya, bab tentang waktu-waktu sholat. Dan sekarang kita masuk babul adzani, bab tentang adzan. Kita mulai dari hadis yang pertama yang terkait dengan bab adzan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala Tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadhakara al-adhan bitarbi'it takbiri bighairi tarji'in wal iqamata furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shalli wa sallim. Innaha la ru'ya haqqin. Al-hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, beliau berkata, ketika saya tidur, saya bermimpi ada seseorang yang mengelilingi saya sambil berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang itu melafadzkan adzan. Takbirnya 4 kali tanpa diulang lagi, tanpa tarji. Sementara itu iqamahnya dilafadzkan 1 kali, kecuali qad qamatis shalah ya, yang tidak 1 kali, berarti 2 kali. 2 kali. Ya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Wazada Ahmadu fi akhiri qissati qauli Bilalin fi adhanil fajr. As-salatu khairum minan naum. Imam Ahmad menambahkan pada akhir hadis tentang kisah ucapan Sayyidina Bilal dalam azan subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Wali ibni Khuzaimata an Anasin qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata yang termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila muadzin di waktu fajar telah membaca hayya 'alas shalah, yaitu mari menunaikan salat, lalu dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah. Jadi hadis ini berawal dari himmah atau semangat yang luar biasa dari para sahabat terkait dengan ibadah, khususnya ibadah sholat. Para sahabat menginginkan ada seperti tanda atau panggilan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat atau akan dimulainya sholat, sehingga ini bisa mencegah dari orang-orang yang mungkin terlambat di dalam menunaikan sholat berjamaah. Jadi para sahabat ingin mereka bisa berjamaah bersama Rasulullah SAW, tidak ada yang terlambat, sehingga ketika sholat ini akan dimulai, ini mereka mengharapkan ada tanda atau ada panggilan, ya, untuk supaya mereka bisa teringat dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Maka kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka kemudian bermusyawarah ya, terkait dengan ini. Nah, tetapi Rasulullah SAW belum menentukan, belum menentukan panggilan apa yang pantas untuk melaksanakan sholat. Waktu itu kemudian para sahabat memberikan usul, ya. Jadi ini Rasulullah juga bermusyawarah dengan para sahabat di hal-hal yang memang tidak diwahyukan secara langsung atau yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak bertentangan dengan pedoman-pedoman syariat. Jadi Rasulullah bermusyawarah. Lalu ada yang usul bagaimana kalau ditandai dengan lonceng, ya, atau ditandai dengan meniup trompet, ya, atau dengan membakar api, misalnya, ya, dengan sinar-sinar yang menunjukkan masuknya waktu sholat itu. Nah, atau dengan ini Sayyidina Umar itu usul, yaitu dengan mengucapkan as-shalah, as-shalatul jami'ah, begitu. Ya. Ayo sholat, kan gitu. Sholat jamaah segera, gitu. Nah, jadi hanya dengan mengucapkan lafadz as-shalah. Dan di antara itu semua yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW, ya, itu yang as-shalah tadi. Ya, karena untuk lonceng ini seperti orang Nasrani yang ibadahnya itu ditandai dengan lonceng. Kemudian trompet itu seperti orang Yahudi. Kemudian api atau sinar itu seperti orang Majusi. Ya, maka kemudian waktu itu awalnya masih menggunakan lafadz as-shalah atau as-shalatul jami'ah.
Nah, kemudian tibalah ketika pembahasan itu masih cukup hangat di beberapa hari kemudian, ada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdirrabih. Beliau datang kepada Rasulullah, ya, menyampaikan bahwa beliau bermimpi, ya, bermimpi ada orang yang menyuruhnya untuk melafatkan seperti lafat adzan itu. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, bahkan sampai kepada qomat. Yeah. Ya, qomat itu tidak diulang, ya, hanya satu-satu, ya, kecuali yang lafat qad qomatis shalah itu diucapkan 2 kali. Nah, bangun dari tidur, dia masih ingat betul dengan mimpi itu, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan bahwa innaha la ru'ya haqqin, bahwa ini mimpi yang benar. Maka kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdirrabih ini untuk mengajari Sayyidina Bilal. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seorang muadzin itu juga orang yang dipilih. Ya, dalam arti dipilih yang suaranya keras, yang suaranya merdu, bagus. Kenapa tidak langsung Abdullah bin Zaid bin Abdirrabih yang menerima mimpi itu kemudian disuruh adzan? Tidak, tapi disuruh mengajari Sayyidina Bilal. Ya, yang mana Sayyidina Bilal ini terkenal dengan suaranya yang lantang dan merdu. Nah, setelah kemudian Sayyidina Bilal diajari, kemudian dipraktekkan ketika akan sholat, ya, Sayyidina Bilal pun melafatkan adzan. Ya. Nah, setelah Sayyidina Bilal melafatkan adzan, Sayyidina Umar ini mendengar itu, lalu mendatangi Rasulullah SAW, mengatakan bahwa saya juga mimpi sama seperti yang diucapkan oleh Bilal tadi. Nah, maka Rasulullah mengatakan, nah, ini menjadi sesuatu yang athbat, sesuatu yang lebih tetap. Ya, jadi mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid itu suatu ketetapan. Ya, Rasulullah mengatakan innaha la ru'ya haqqin, berarti itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai sebuah kesunahan di dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan adzan dan iqomat, dan bentuknya adzan dan iqomat sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid tadi. Kemudian dengan mimpinya Sayyidina Umar yang sama seperti yang dilafatkan oleh Sayyidina Bilal tadi, itu sesuatu yang athbat, sesuatu yang lebih menetapkan lagi, menjadi lebih kuat. Ketetapan ini menjadi lebih kuat, sehingga kemudian itu yang disepakati, dan itu disepakati untuk khususnya untuk sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunnah yang berjamaah itu masih menggunakan yang lama, yaitu as-sholatul jami'ah. Ya. Jadi as-sholatul jami'ah tetap dipakai untuk sholat sunnah yang berjamaah, sedangkan untuk adzan dan iqomat itu menggunakan sholat fardu itu menggunakan adzan yang ada pada mimpi sahabat Abdullah bin Zaid tadi. Nah, jadi ini awalnya adzan itu sebagai syiar sholat, ya. Makanya sebagai syiar, karena sholat ini salah satu ibadah yang utama, sehingga memanggil orang sholat itu adalah dakwah yang utama. Ya. Makanya waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi, ya, wa amila sholiha. Itu mimman da'a ilallah, orang yang berdakwah kepada Allah. Itu secara umum, ya, secara khusus itu adalah muadzin. Tapi secara umum itu adalah orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada ibadah. Ya. Nah,
Jadi ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah, ya, ini yang paling utama tentu di sini adalah muadzin yang mengajak orang untuk melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Makanya muadzin ini memiliki pahala yang sangat besar, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, kalau orang itu tahu pahala dari muadzin dan pahala dari orang yang sholat di shaf pertama, maka orang itu akan berebut untuk mendatanginya walaupun dengan merangkak, walau habwan. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan fadilah dari adzan dan juga muadzin. Nah, tetapi Rasulullah SAW itu tidak pernah adzan. Ya, beliau selalu mengutus sahabat untuk adzan. Ya, hikmahnya apa? Ya, satu, kalau Rasulullah mengumandangkan adzan, maka orang yang tidak datang berdosa. Ya, orang yang tidak datang akan menjadi apa? Menjadi berdosa. Nah, makanya Rasulullah tidak mengumandangkan adzan. Ya, beliau mengimami sholat, ya. Tapi yang adzan itu adalah Sayyidina Bilal, ya, sebagai muadzin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nah, kemudian dalam perjalanannya adzan ini juga tidak hanya menjadi syiar sholat saja, tetapi menjadi syiar Islam secara umum. Ya, karena lafadz-lafadz adzan ini dalam hadis dikatakan bahwa ketika ada adzan, itu sholat setan itu lari. Ya, setan itu lari. Ya. Jadi adzan ini sebagai sebuah zikrullah ini menyebabkan setan tidak ingin mendekat. Nah, makanya kita juga disunnahkan untuk adzan, meskipun misalnya itu bukan untuk menunjukkan waktu sholat. Misalnya setiap kita akan sholat fardu, ya, misalnya kita ada di hutan atau ada di gunung yang kita sholat atau kita sholat berjamaah dalam komunitas terbatas, tidak di masjid. Ya. Dan itu mungkin waktunya sudah waktu pertengahan, bukan di awal waktu. Nah, itu juga tetap disunnahkan untuk adzan dan qomat. Ya, jadi setiap sholat fardu itu disunnahkan untuk adzan dan qomat. Jadi adzan dan qomat itu dalam perjalanannya bukan hanya sebagai penanda masuknya waktu sholat, tapi memang menjadi kesunahan di dalam sholat itu sendiri. Ya, kesunahan di dalam sholat itu sendiri. Jadi sehingga meskipun waktunya sudah bukan di awal waktu, di pertengahan misalnya, atau bahkan sudah di akhir waktu, itu tetap selama masih memungkinkan waktunya, tetap disunnahkan untuk adzan dan iqomat. Bahkan untuk sholat sendiri pun, ya, itu tetap disunnahkan untuk adzan dan iqomat. Padahal nggak ada jamaah lain, ya. Padahal tidak ada jamaah. Kenapa? Ya karena adzan itu bukan hanya mengundang manusia, ya. Tadi mengusir setan, yang kedua mengundang malaikat. Ya, sehingga malaikat akan menambah jumlah shaf, akan menambah jamaah, jumlah jamaah yang ikut bersama dengan sholat kita. Nah, makanya orang yang sholat sendiri pun itu juga disunnahkan untuk adzan dan iqomat, sehingga dia malaikat bisa membersamai dia di dalam sholatnya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai sebuah syiar, termasuk tadi mendatangkan malaikat dan mengusir setan. Kemudian Rasulullah SAW juga mensunnahkan, ya, mengajarkan kepada kita bayi yang baru lahir untuk diadzani, ya, di telinga kanan dan diqomati di telinga kiri. Jadi adzan ini kemudian bukan hanya sekedar untuk penanda masuknya waktu sholat, bukan sekedar untuk mengiringi sholat, tetapi juga disunnahkan di dalam hal-hal yang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengadzani bayi yang baru lahir. Sehingga ini menjadi syiar Islam secara umum, ya, syiar Islam secara umum. Jadi
itu terkait dengan adzan. Kemudian juga dalam riwayat Imam Ahmad itu Sayyidina Bilal kemudian menambahi pada saat adzan subuh, ya. Karena Sayyidina Bilal ini diperintahkan Rasulullah untuk adzan sebelum subuh. Jadi adzan subuh itu pada zaman Rasulullah itu 2 kali. Adzan sebelum subuh, sebelum waktunya, sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua adzan ketika masuk waktu subuh. Nah, makanya perintah Nabi ya. Ya, makanya itu menunjukkan bahwa tadi dalam perkembangannya adzan itu bukan sekedar untuk menunjukkan waktu sholat, masuknya waktu sholat. Karena pada zaman Rasulullah sendiri sebelum subuh itu sudah ada adzan. Dan yang adzan sebelum subuh itu Sayyidina Bilal. Sedangkan yang adzan ketika masuk waktu subuh itu Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Ini beliau buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta. Tapi justru disuruh untuk adzan di waktu masuknya fajar. Ya. Fajar shadiq. Nah, padahal kita tahu subuh itu dengan melihat fajar kan. Sedangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum buta. Tapi justru jadi muadzin. Jadi muadzin pada waktu subuh. Sedangkan Bilal yang tidak buta malah di waktu sebelum subuh. Nah, jadi karena apa? Karena satu, bahwa Sayyidina Bilal itu suaranya lantang. Sehingga diharapkan dia bisa membangunkan orang, bisa mengingatkan orang untuk segera bangun untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat subuh. Maka kemudian Sayyidina Bilal menambahi di dalam adzannya itu as-sholatu khairum minan naum. Nah, kemudian itu disetujui oleh Rasulullah SAW khusus untuk waktu subuh, ya. Bukan untuk waktu yang lain, ya. Khusus untuk waktu subuh, dan Sayyidina Bilal pun hanya menambahi di waktu subuh saja. Nah, sehingga itu kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW dan tetap sampai hari ini. Nah, kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta, tapi beliau orang buta itu, makanya orang orang yang punya kekurangan dalam arti misalnya orang cacat ya, itu dalam bahasa yang ilmiah atau bahasa yang lebih halus itu disebut difabel. Ya. Difabel itu maknanya different ability, memiliki kemampuan lain. Dia tidak bisa melihat, tapi dia punya kemampuan lain di indera yang lain yang lebih kuat daripada indera penglihatan. Nah, sahabat Abdullah ibnu Maktum ini punya keistimewaan dalam indera penciuman. Jadi dia bisa merasakan masuknya waktu subuh, terbitnya fajar itu dari penciumannya. Masya Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh, ketika waktu subuh itu bernafas. Ya. Sehingga bisa dirasakan baunya waktu subuh itu berbeda dengan bau waktu malam. Bagi Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Sehingga beliau bisa mengetahui masuknya waktu subuh lebih tepat daripada orang yang melihat. Ya. Nah, ini yang dipilih oleh Rasulullah. Nah, jadi itu yang disampaikan di sini dari Imam Ahmad, zada Ahmadu fi akhiri qissati qauli Bilal fi adhanil fajar as-salatu khairum minan naum. Jadi ada tambahan as-salatu khairum minan naum, ini di luar mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi mimpi Umar bin Khattab juga ya. Dan mimpi Umar bin Khattab juga enggak ada as-salatu khairum minan naum, enggak ada. Tambahan dari Bilal. Nah, ini tambahan dari Sayyidina Bilal yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sehingga kemudian ini menjadi ketetapan hingga saat ini. Ya. Jadi itu kisah adzan baik sebagai sebuah panggilan masuknya waktu sholat atau sebagai pengiring sholat itu sendiri, ya, atau sebagai syiar dari Islam secara keseluruhan. Ya. Baik Pak, ya, tadi disebutkan azan di zaman Nabi itu 2 kali di waktu pagi itu ya, ya waktu subuh. Jadi sebelum subuh dan pada saat subuh. Iya, betul.
dengan dua muazin yang berbeda. Nah, itu kalau semisal diterapkan di tempat kita, apakah bisa Pak Yai seperti itu? Bisa, banyak di desa-desa, di tempat saya di di Masjid Kauman Meranggen itu juga Ya. juga adzannya 2 kali. Itu jeda dari azan pertama ke azan kedua berapa lama Pak Yai? Azan antara Kalau di sini biasanya 1 jam. 1 jam ya. Biasanya. Tetapi ya tergantung. Kalau kita bisa tahu itu, maksudnya bisa merasakan praktek itu sampai hari ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Oh, ada juga ya. Itu masih menggunakan adzan 2 kali sama sebagaimana dulu yang dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi itu kan hukumnya sunnah. Jadi adzan sendiri hukumnya sunnah. Jadi mau 2 kali mau 1 kali tetap hukumnya adalah sunnah. Bahkan tidak adzan pun tidak mempengaruhi sahnya sholat. Ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Heru Semarang. Oh, silakan Pak Heru. Mau silaturahim sambil bertanya ini. Alhamdulillah di bulan puasa. Ya, alhamdulillah. Yang saya tanyakan apa pengertian pengamalannya, contohnya seperti apa dari kalimat man arofa nafsah arofa robbah. Ini pengamalannya contohnya orang yang dari kalimat barang siapa yang mengenal dirinya sungguh ia telah mengenal Allah. Ini cara pengamalannya contohnya seperti apa itu. Yang kedua tentang bagaimana mempelajari, contohnya juga seperti apa. Ulul jawari juga ulul sayaroni. Matur nuwun atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang bagaimana pengamalan daripada ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tafakkaru fi khalqillah. La tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu mau berpikir atau angen-angen, cara bahasa Jawa itu angen-angen. Kalau mau angen-angen itu angen-angen terhadap makhluk Allah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena nggak akan sampai akalmu itu. Ya. Cukup kamu lihat ciptaan Allah ini, yang ada di alam ini. Kalau ciptaan ini ada, berarti ada yang membuat. Mosok sesuatu yang ada itu diciptakan oleh tidak ada, kan nggak mungkin. Nah, kalau sesuatu yang ada saja ini sedemikian luar biasa, maka penciptanya pun juga lebih-lebih maha luar biasa. Maka kita disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zat Allah. Karena kalau kita memikirkan zat Allah ini, akal kita tidak mampu, lalu setan akan masuk. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ini berbahaya bagi keimanan dan akidah kita. Nah, makhluk Allah yang paling dekat dengan kita siapa? Ya diri kita sendiri. Ya kan? Diri kita sendiri. Maka amati diri kita ini. Kalau kita mengenal diri kita, badan saya kok bisa begini, bisa bergerak, bisa begitu, ya nah? Bagaimana pencernaan ini, sistem pencernaan yang berjalan, bagaimana sistem yang ada di otak ini, luar biasa. Maka kita akan lebih mengenal siapa pencipta ini, karena nggak mungkin ini keteraturan ini nggak ada yang ngatur. Kan itu. Maka itulah yang dikatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kalau dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk memikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Nah, jadi karena kalau memikirkan zat Allah berarti satu, ini tidak mungkin nalar kita akan sampai. Yang kedua, ini akan menjadi pintu masuk dari setan. Makanya tadi sholat itu adzan tadi, adzan itu bukan sekedar untuk
menunjukkan masuknya waktu sholat, tapi juga mengiringi sholat. Dalam arti kita setiap sholat itu disunnahkan untuk adzan dan iqomat, meskipun itu waktunya sudah bukan di awal waktu, meskipun itu kita sholat sendiri, kita disunnahkan untuk adzan dan iqomat untuk menutup pintu setan tadi. Karena orang yang sholat pun itu digoda oleh setan. Dengan cara apa? Yuwaswisu fi sudurinas tadi. Yaitu setan membuat was-was orang yang sholat, ya, sehingga dia menjadi tidak khusyuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau dimulai dengan adzan dan iqomat, ini bagian dari ikhtiar untuk menutup pintu setan sehingga tidak menggoda kita. Nah, ini juga nyambung kaitannya dengan bab kita, yaitu bab adzan tadi. Oke, baik kaum muslim, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM. Kaum muslim, silakan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Ini ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon izin, saya Irfan. Apakah azan dapat digunakan untuk menghilangkan orang yang sedang kesurupan setan? Dari Mas Irfan. Iya. Jadi secara umum
bahwa adzan itu sebagai sebuah zikir ya, yang bisa mengusir setan dan mendatangkan malaikat ya, sebagaimana keterangan-keterangan tadi sebelumnya, maka tidak ada larangan menggunakan adzan ini digunakan untuk hal-hal tertentu, misalnya seperti menyembuhkan orang kesurupan kalau memang itu dibutuhkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ketika ada kebakaran, kemudian atau angin kencang dan lain sebagainya, kemudian melantunkan adzan, ya itu sebagai bentuk zikir yang diharapkan bisa mendatangkan rahmat dan menjauhkan dari setan. Tapi kalau yang disunahkan secara tertulis di dalam hadis-hadis yang di luar kaitannya dengan sholat, yaitu mengadzankan anak yang baru lahir. Nah, kemudian yang kedua, mengadzankan orang yang dikubur, orang yang meninggal dikubur, walaupun itu didasarkan kepada atharus sahabah. Ya, kita tahu bahwa atharus sahabah itu termasuk sumber hukum, ya, bahwa qaulus sahabah itu termasuk salah satu sumber hukum, meskipun itu mukhtalaf. Ya, ada yang sepakat, ada yang tidak. Ya, sedangkan yang masadirul ahkam asyariyah al-muttafaqah, jadi sumber hukum Islam yang disepakati itu 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Nah, sedangkan untuk qaulus sahabah ini adalah mukhtalaf, tetapi itu bisa menjadi salah satu sumber hukum yang masuk dalam khazanah keilmuan Islam. Ya. Kaitannya dengan adzan di luar hal yang berkaitan dengan sholat. Kemudian ada lagi biasanya tradisi, saya pernah melihat itu orang mau berangkat haji atau umrah, tapi dia azan dulu gitu Pak Yai. Nah, ini sebelum kita jawab, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau melanjutkan tadi pengertian hulul jawari, juga yang kedua hulul sayaroni. Mohon penjelasan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang hulul jawari dan hulul sayaroni gitu. Wallah alam ya. Wallah alam. Saya baru dengar juga. Oke, tadi lanjut ya, masalah azan orang mau berangkat haji atau umroh gitu. Nah, betul. Itu bagaimana tuh Pak Yai? Ya sama dengan seperti orang yang tadi ada kebakaran, ada angin ribut, kemudian melakukan azan, itu sebagai bentuk zikir kepada Allah yang itu juga dianjurkan oleh para ulama. Ya, meskipun itu tadi dalam bentuk yang umum, yaitu azan sebagai sebuah zikir yang mendatangkan rahmat dan menjauhkan dari setan. Baik. Semisal tugas kita sebagai muazin, jadi masuk waktu kita langsung azan. Delalah waktu itu kita masih semisal belum mandi wajib gitu. Nah, apakah boleh itu Pak Yai kita azan seperti itu dalam kondisi belum mandi wajib? Gitu? Jadi azan sebagai sebuah zikir itu tidak dilarang. Tapi kalau dia masuk masjid itu yang dilarang. Karena larangan bagi orang junub, satu, membaca Al-Quran, yang kedua berdiam diri di masjid. Kan itu. Nah, kalau dia muadzin masjid, maka dilarang. Kenapa? Karena dia masuk masjid otomatis kan. Itu yang dilarang masuk masjidnya. Sedangkan zikirnya itu tidak masalah, karena yang dilarang adalah membaca Al-Quran. Bukan zikir. Kalau zikir boleh. Orang yang sedang berhadas besar boleh untuk berzikir kepada Allah. Termasuk orang yang haid, yang nifas, itu dia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tetapi dia boleh untuk berzikir. Tetapi tentu ini tidak pantas ya, orang yang mau adzan tapi kok masih belum mandi besar. Wajib. Ya lebih baik dia mandi besar dulu, baru kemudian adzan. Itu pun adzannya kalau dia masuk ke dalam masjid maka itu menjadi haram, tidak boleh. Kalau di luar nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi aneh juga kan. Dia mau adzan untuk apa? Ya, kalau kecuali tadi adzan yang bukan untuk sholat,
Ya, kalau adzan untuk sholat kan otomatis dia memang harus iya. terkait dengan masjid. Iya. Ya. Apalagi setelah adzan langsung Iqamat. habis itu iqomah mau sholat lah, terus dia malah keluar gak ikut sholat, kan aneh. Iya. Manggil orang sholat, dia sendiri malah nggak sholat. Ini Okay. seperti orang yang jarkoni kan, akhirnya begitu. Iso ngajar ora iso ngelakoni kan Okay. gitu. Ya, jadi dia memanggil orang sholat tapi dia sendiri malah nggak sholat. Jadi muadzin itu adalah orang yang bertanggung jawab terkait dengan sholat itu. Dia sudah manggil, ya dia sendiri mestinya menjadi harus ikut. Orang yang paling paling utama untuk mengikuti sholat tersebut. Ya, bahkan kalau nggak ada jamaah yang lain, ya dia sendiri yang sholat kan gitu kan. Ya. Nah, kemudian idealnya Pak Yai antara waktu azan dengan iqamat itu kira-kira berapa lama idealnya Pak Yai? Apakah selesai 2 rakaat langsung iqamat atau bagaimana? Ya, jadi itu tergantung urf, tergantung kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Yang penting di situ menunggu iqomah itu adalah menunggu kesiapan berjamaah. Dari waktu adzan ke iqomah itu adalah menunggu kesiapan berjamaah. Misalnya menunggu imam datang, menunggu makmum datang, itu boleh. Ya, sekedar itu untuk apa? Untuk jeda waktu antara adzan dan iqomah. Ketetapannya berapa itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Ya, tapi menjadi adab dari orang yang adzan itu ya tadi harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil saja itu menjadi sebuah adab bagi orang yang adzan. Dia dianjurkan untuk sudah berwudu sebelum dia melantunkan adzannya. Kalau hadas besar dia nggak bisa masuk masjid karena ada larangan masuk masjid bagi orang yang junub. Kemudian terakhir Pak Yai, masalah muazin itu, apakah muazin itu harus juga dia yang iqamatnya seperti itu, atau harus orang yang berbeda seperti itu? Sebaiknya orang yang sama. Sebaiknya orang yang sama. Tapi kalau misalnya orang yang berbeda, tetap tidak ada masalah. Tetapi sah saja, itu menjadi sebuah kesunahan. Ya, tetapi yang afdol itu adalah orang yang sama antara yang adzan dengan yang iqomah. Karena dalam mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid ini kan satu rangkaian antara adzan dan qomat. Satu suara gitu ya. Satu ajaran gitu. Sehingga yang afdol antara yang adzan dan iqomah itu satu paket. Tapi kalau terpisah nggak apa-apa, karena memang itu dua hal yang bisa dipisah. Misalnya kita sholat sendiri atau sholat berjamaah pun, misalnya kok tidak dengan adzan, minimal untuk mendapat kesunahan itu kita qomat. Iqomat saja tanpa adzan itu sudah mendapat sebagian dari kesunahan. Ya, jadi syukur-syukur bisa dua-duanya. Kalau tidak bisa minimal iqomah saja. Minimal iqomah saja. Nah, itu ini menunjukkan bahwa adzan dan iqomah itu bisa dipisah. Ya, termasuk orang yang melantunkannya itu juga dipisah, tidak ada masalah. Terakhir Pak Yai, kalau semisal nih kita punya qada banyak waktu sholat, apakah kita setiap mau qada itu azan atau iqamat atau bagaimana Yai? Iya. Jadi untuk sholat qada itu menurut sebagian ulama tidak disunnahkan untuk azan dan iqamat. Jadi misalnya mau langsung aja gitu ya. Mau sholat 2 kali dia langsung saja. Tetapi memang ini permasalahan ijtihadiyah, khilafiyah di tingkat madhab. Ya. Jadi misalnya antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu bisa berbeda. Yang satu mensunahkan, yang satu tidak. Misalnya seperti itu. Jadi saya kira itu tidak masalah. Ya, kalau kita mau langsung ada waktu kita mau adzan dan qomat itu juga bagus. Kalau
tidak ada waktu, kita mau langsung juga tidak ada masalah, bisa menggunakan dua kaul tersebut. Oke, baik kaum muslim, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan seputar azan di sore Ramadan hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita mintakan doa untuk menambah keberkahan majelis kita. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Wa la Allah. taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ij'alna fi hadha ash-shahr al-mubarak min as-su'ada'il maqbulin Amin ya wa la Allah. taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Amin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna, taqabbal a'malana, taqabbal siyamana, taqabbal a'malana kullahu ya Allah ya dzal jalali ikram. Amin ya Taqabbal Allah. minna innaka antas samiul alim wa tub Amin ya alaina Allah. ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim ala sayyidina. wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.